Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Ayuniantari, kelas 12 TB 4, nomor absen 21. Saya akan mempresentasikan tentang perkembangan hukum Hindu. Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, dan aturan manusia sebagai warga negara atau tata negara. Hukum Hindu juga berarti perundang-undangan yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan beragama dan bermasyarakat. Ada kode etik yang harus dihayati dan diamalkan sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Kehadiran hukum Hindu dimulai dari adanya sebuah perdebatan di antara para tokoh agama pada saat itu. Adapun nama-nama para maharsi sebagai penulis hukum Hindu diantaranya Gautama, Baudayana, Sankalikita, Wisnu, Apastamba, Harita, Wikana, Paitinasi, Usanama, Kasyapa, Brahaspati, dan Manu. Dengan adanya upaya penulisan atas hukum Hindu, tampak jelas kepada kita bahwa referensi hukum Hindu telah lama dimulai juga dengan berbagai perdebatan dan kritik masing-masing sehingga melahirkan beberapa aliran hukum Hindu. Di antaranya, aliran Yajnavalkya oleh Yajnavalkya, aliran Mitaksara oleh Wijanaswara, aliran Dayabaga oleh Jimutawahana. Dari ketiga aliran tersebut, akhirnya keberadaan hukum Hindu dapat berkembang dengan pesat khususnya di wilayah India dan sekitarnya. Dua aliran yang terakhir yang dapat perhatian khusus dan dengan penyebaran yang sangat luas yaitu aliran Yajnavalkya dan aliran Wijaneswara. Puja GDE 1984.282. Pelembagaan aliran Yajnavalkya dan Wijaneswara yang di atas sebagai sumber hukum Hindu pada Dharma Sastra adalah tidak diragukan lagi karena ada ulasan-ulasan yang diketengahkan oleh penulis-penulis Dharma Sastra sesudah Maharsi Manu yaitu Medati 900 sebelum Masehi, Kulukabata 120 sebelum Masehi, setidak-tidaknya telah membuat kemungkinan pertumbuhan sejarah hukum Hindu dengan mengalami sebuah prinsip sesuai dengan perkembangan zaman saat itu dan wilayah penyebarannya seperti Burma, Muang Thai sampai ke Indonesia. Pengaruh hukum Hindu sampai ke Indonesia tampak jelas pada zaman Majapahit, tetapi sudah dilakukan penyesuaian atau reformasi hukum Hindu, yaitu dipakai sebagai sumber yang berisikan ajaran-ajaran pokok Hindu yang khususnya memuat dasar-dasar umum hukum Hindu yang kemudian dikembangkan menjadi sumber ajaran Dharma bagi masyarakat Hindu di masa penyebaran agama Hindu ke seluruh pelosok negeri. Adapun aliran yang mempengaruhi hukum Hindu di Indonesia yang paling dominan adalah Mitaksara dan Dayabaga. Hukum-hukum tata negara dan tata praja serta hukum pidana yang berlaku sebagian besar merupakan hukum yang bersumber pada ajaran Manawa Dharma Sastra. Hal ini kemudian dikenal sebagai kebiasaan-kebiasaan atau hukum adat seperti yang berkembang di Indonesia, yang khususnya dapat dilihat pada hukum adat di Bali. Istilah-istilah wilayah hukum dalam rangka tata laksana administrasi hukum dapat dilihat pada desa praja. Desa praja adalah administrasi terkecil dan bersifat otonom, dan inilah yang diterapkan pada zaman Majapahit, terbukti dengan adanya sesana dengan prasasti-prasasti yang dapat ditemukan di berbagai daerah di seluruh Nusantara. Lebih luas lagi, wilayah yang mengaturnya dinamakan grama.
dan daerah khusus ibu kota sebagai daerah istimewa tempat administrasi tata pemerintah dikenal dengan nama pura. Penggabungan atas peraturan semua wilayah ini dinamakan dengan istilah negara atau rastra. Lembaga pembuat undang-undang dibuat oleh manusia, oleh karena itu undang-undang adalah buatan manusia. Di samping itu ada pula undang-undang yang bersifat murni, yaitu undang-undang yang dibuat oleh Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, yang juga disebut dengan wahyu Tuhan. Wahyu inilah yang dihimpun dan dikodifikasi menjadi kitab suci. Sehingga kitab suci adalah semacam undang-undang yang pembuatnya adalah Tuhan Yang Maha Esa dan bukan dibuat oleh manusia. Apaurusea. Hukum adalah peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang ditetapkan oleh penguasa, pemerintah maupun berlakunya itu secara alamiah. Yang kalau perlu dipaksakan agar peraturan tersebut dipatuhi sebagaimana yang ditetapkan. Hukum sebagai peraturan hidup berfungsi membatasi kepentingan dari setiap pendukung hidup, setiap pendukung hukum atau subjek hukum. Menjamin kepentingan dan hak mereka masing-masing, serta menciptakan pertalian-pertalian guna mempererat hubungan antara mereka dan menentukan arah bagi terciptanya kerjasama. Tujuan yang hendak dicapai dari adanya hukum itu adalah suatu keadaan yang damai, adil, sejahtera, dan bahagia. Untuk tercapainya hal tersebut, maka di dalam hukum itu harus mengandung sanksi yang bersifat tegas dan nyata. Hukum berfungsi sebagai pengadilan sosial agar tercapai ketertiban. Ketertiban adalah merupakan syarat pokok dalam masyarakat. Dalam ilmu hukum dibedakan antara statuta law dengan common law atau natural law. Statuta law adalah hukum yang dibentuk dengan sengaja oleh penguasa, sedangkan common law atau natural law adalah hukum alam yang ada secara alamiah. Unsur-unsur yang terpenting dalam peraturan-peraturan hukum memuat dua hal, yaitu 1. Unsur-unsur yang bersifat mengatur atau normatif. 2. Unsur-unsur yang bersifat memaksa atau represif. Dalam hal ini, umat Hindu yang juga merupakan warga negara Indonesia, mereka harus tunduk pada dua kekuasaan hukum, yaitu 1. Hukum yang bersumber pada perundang-undangan negara seperti UUD, undang-undang, dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya. 2. Hukum yang bersumber pada kitab suci sesuai dan menurut agamanya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.